Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Zulkarnain. Saya perwakilan dari kelompok 6 kelas MN20G. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pembangunan nasional. Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, pemerintah selalu berusaha meningkatkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan yang akan dilaksanakan. Salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk melihat keberhasilan peningkatan penerimaan pajak negara adalah melalui tax ratio. Tax ratio adalah perbandingan antara jumlah pajak yang diperoleh atau berhasil dikumpulkan oleh pemerintah dengan jumlah pendapatan domestik bruto dalam satu tahun fiskal. Besaran tax ratio terbukti meningkat dari tahun ke tahunnya. Dan di bawah ini adalah salah satu contoh persentase tax ratio. Selanjutnya, penerimaan pajak negara berasal dari pajak yang dikenakan pada wajib pajak. Salah satunya dari wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki kontribusi cukup besar dalam meningkatkan penerimaan pajak negara adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha, baik itu usaha dalam skala mikro, kecil, maupun menengah. Peran wajib pajak orang pribadi ini semakin diperhatikan dengan semakin banyak pula usaha mikro, kecil, dan menengah yang tumbuh di Indonesia. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah dan Dinas Koperasi, sebanyak 105.140 UMKM tumbuh di Jawa Tengah pada pertengahan tahun 2015. Dan tercatat, 11.585 UMKM tumbuh di Indonesia. Namun pada kenyataannya, jumlah UMKM yang banyak tersebut tidak seimbang dengan jumlah pajak yang mereka bayarkan. Hanya sebagian kecil dari UMKM yang benar-benar membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak yang terutang. Kutip dari Rahman dan kawan-kawan pada tahun 2011. Kewajiban perpajakan. Pembukuan yang baik membantu pengusaha untuk mengetahui keuntungan atau kerugian yang diperoleh dalam jangka waktu berkala selama berdirinya usaha. Pembukuan juga dapat membantu pengusaha dalam mendapatkan modal dari pihak ketiga seperti perbankan agar keberlangsungan usaha dapat terjaga. Selain itu, pembukuan memiliki peran penting untuk menetapkan atau mengubah kebijaksanaan usaha sewaktu-waktu sesuai kondisi yang terjadi menurut analisis yang dilakukan terhadap pembukuan. Penyelenggaraan pembukuan telah diatur dengan jelas dalam Peraturan Perpajakan pada Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Disebut bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Kemudian pada Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara berpajakan disebutkan bahwa wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan atau usaha atau pekerjaan bebas. Selanjutnya, pemeriksaan pajak atau tax audit dilakukan terhadap pelaku UMKM yang diindikasi tidak patuh dalam menjalankan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak ini juga dilakukan terhadap pelaku UMKM yang diindikasi melaporkan pajak lebih rendah dari pajak terutang yang seharusnya. Jika dalam pemeriksaan pajak ternyata ditemukan unsur penyelenggaraan atau pelanggaran, maka wajib pajak akan dikenakan denda atau penambahan pajak yang terutang, atau bahkan dikategorikan sebagai tindak pidana pajak apabila terjadi penggelapan pajak yang signifikan. Risiko yang dihadapi atas pemeriksaan pajak memaksa wajib pajak agar lebih transparan dan jujur dalam melakukan perhitungan dan pelaporan pajak. Namun, tidak semua wajib pajak berlaku tidak transparan dan tidak jujur dalam menghitung dan melaporkan pajak. Ada pula wajib pajak yang tetap bersikap patuh dan taat terhadap peraturan perpajakan.
Sikap wajib pajak ini salah satunya ditelatar belakangi oleh rasa nasionalis dan patriotis terhadap negara. Wajib pajak ini memiliki anggapan bahwa salah satu cara menginterpretasikan sikap patriotik sebagai warga negara adalah dengan membayar pajak. Penelitian mengenai pengaruh patriotisme terhadap kepatuhan pajak. Menurut peneliti, belum ada yang mengambil sampel dari Indonesia dengan variabel yang sama. Penelitian demikian akan cocok jika dilakukan di Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara yang dilandasi oleh jiwa patriotisme yang tinggi, tetapi semakin lama semakin tidak terlihat karena tertutup oleh arus globalisasi. Patriotisme merupakan hal yang sering didengar oleh bangsa Indonesia, tetapi masih jarang yang menghubungkannya dengan ekonomi, khususnya dalam perpajakan. Selain itu, objek yang berbeda dengan penelitian sebelumnya mengenai dampak patriotisme ekonomi terhadap sikap kepatuhan pajak juga diterapkan pada penelitian ini. Pengusaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia dipilih sebagai objek dalam penelitian ini karena jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah yang banyak tidak diimbangi dengan pajak yang dibayarkan. Patriotisme ekonomi merupakan salah satu faktor yang diindikasi menyebabkan rendahnya kontribusi pengusaha mikro, kecil, dan menengah dalam sistem perpajakan di Indonesia. Sikap patriotisme yang dimiliki wajib pajak tidak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak jika tidak diimbangi dengan pembukuan yang baik sesuai dengan peraturan perpajakan. Selain untuk mengatur operasional usaha bisnis, pembukuan yang sesuai dengan peraturan perpajakan juga mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Karena di dalam pembukuan sudah tercantum perhitungan pajak yang dikenakan pada wajib pajak. Di samping itu, adanya pemeriksaan pajak akan memotivasi wajib pajak untuk tetap patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.